Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam persaudaraan antar seluruh agama, salam taklim makrifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat bersyukur, berbahagia, dan gembira karena kita dipertemukan dengan sekolah ini. Kita dipertemukan dengan guru Walia Mursida, guru yang memberi petunjuk, guru zaman ini. Dialah Rasulun min anfusikum zaman ini. Dialah al-ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah. Kami di Majelis Zikir Tarekat Qadim Naksabandia Khalidiyah Al-Mahdiyah, wilayah Sulawesi Tenggara, berusaha dengan sekuat tenaga, tentu saja dengan bimbingan dan arahan dari guru mursyid Walia Mursida, untuk bersungguh-sungguh jihad fisabilillah. Saat ini di wilayah Sulawesi Tenggara kami berjuang untuk melaksanakan visi misi ayahanda guru, eyang guru, khususnya di bidang pendidikan. Ya, di samping di bidang sosial keagamaan, kami juga berusaha untuk bagaimana caranya supaya visi misi tarekat kita ini dapat diterima oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tidak peduli dia dari agama atau kepercayaan yang lain. Kami akan berusaha untuk menyiarkan visi misi tarekat kita sesanggup mungkin. Untuk itu, di wilayah Sulawesi Tenggara, kami saat ini sedang mendirikan sekolah non formal sebagai cikal bakal kedepannya. Kita berusaha untuk mendirikan sekolah formal, bahkan sampai ke tingkat pendidikan tinggi, universitas. Nah, awalnya beginilah kami mencoba untuk mendirikan sekolah non formal tersebut. Kalau zaman dulu dikenal dengan istilah paket A, paket B, paket C. Nah, dalam sekolah non formal inilah akan kami usahakan untuk menyiarkan visi misi kami kepada anak-anak baru, ya. Semoga mereka bisa mencerna, bisa pelan-pelan untuk belajar. Kami sudah mencoba untuk merintis sekolah ini, sehingga kedepannya akan lahir pribadi-pribadi tangguh dari tarekat kita. Ya, kebetulan juga untuk kuliah hari ini kami akan menjelaskan tentang
Tarekah Qadim, Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Sebagaimana ada beberapa pertanyaan di media sosial kami yang ingin dijelaskan tentang tarekah yang sedang kita ajarkan ini. Kami memohon syafaat dan ridho dari Tuan Guru Mursyid. Semoga apa yang kami rintis ini bisa dikodimkan dan diwujudkan lagi dalam kenyataan eksan. Baiklah, kita kembali kepada ceramah kita pagi hari ini. Apa itu tarekah? Dan apa benar tarekah Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah bisa mengantar kita sampai kepada ma'rifatullah? Nah, ada pertanyaan seperti itu ya di beranda sosial kami. Baiklah, kita jelaskan pelan-pelan ya. Apa sebenarnya tarekah? Ya, tarekah itu sebenarnya akar katanya berasal dari bahasa Arab, tarikoh. Artinya adalah jalan atau cara. Nah, kalau tarekatullah maksudnya ya jalan atau cara menuju kepada Allah. Sampai kepada mengenal Allah. Ma'rifatullah. Tarekat Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini adalah tarekah waris yang menghantar kita semua menuju ma'rifatullah, pengenalan sejati kepada Allah, hingga kita bisa kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Jadi begitu ya. Itulah arti tarekah. Sebenarnya tarekah itu adalah syariatnya hakikat. Ya, syariatnya hakikat. Jadi hakikat yang disyariatkan. Nah, beda dengan syariatnya syariat. Gitu ya. Kenapa kita harus bertarekah? Kita sendiri sudah paham bahwa tarekah itu jalan dan cara untuk ma'rifatullah, hingga bisa kita kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Makanya tarekah itu wajib. Karena bagaimana caranya bisa kita kembali kepada Allah kalau kita tidak tahu jalannya? Nah, jalan inilah yang disebut dengan tarekah. Ya, wajibnya tarekah itu mau tidak mau kita terpaksa merujuk lagi ya kepada Quran Mushaf. Karena di luar sana banyak sekali ahli-ahli kitab yang kalau kita berbicara tentang tarekah ini selalu berteriak, mana dalilnya, mana ayatnya. Ya, apa boleh buat ya? Terpaksa kita tetap juga harus menjelaskan tentang dalil. Apakah itu dalil nakli maupun dalil akli.
Tapi bagi para pelaku sebetulnya tidak perlu lagi dalil, karena mereka pelaku. Mereka murid yang sudah terlibat langsung. Tapi karena ya kita harap maklumlah, orang-orang tertentu yang harus selalu saya mencari dalil untuk mulai melaksanakan, ya silahkan dibaca di surat Jin ayat 16. Di situ jelaskan bahwa barang siapa yang istiqamah di jalan tarekat ini, maka Tuhan akan mencurahkan air yang cukup. Nah, ini adalah bahasa dimensional ya. Karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran Qadim sebenarnya itu adalah kalam Allah dari alam Qadim. Kemudian turun menjadi hikmah dan menjadi pengetahuan akhirnya. Ditransfer, ditranslate menurut lidah Rasulullah di zaman itu. Nah, kenapa tarekat itu disebut syariatnya hakikat? Karena sebenarnya tarekat itu adalah cara kita beradaptasi menuju alam hakikat. Tentu saja ini ada syarat rukunnya. Jadi sebenarnya tarekat itu adalah syarat rukun, jalan dan caranya untuk ma'rifatullah. Tapi syariatnya hakikat ini bukan seperti syariat-syariat yang biasa ditafsirkan oleh para ahli kitab ya. Syariat ini sebenarnya adalah manifestasi daripada tindakan kita mengikuti waliyah mursyida. Waliyah mursyida mentranslate perintah-perintah Qadim, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari alam Qadim masuk ke alam hikmah, lalu masuk ke alam pengetahuan. Itulah yang dijelaskan dan diperintahkan menjadi perintah dan larangan oleh guru pemberi petunjuk, atau istilahnya dalam surat Al-Kahfi 17 waliyah mursyida. Nah, pengikut-pengikut tarekat inilah melaksanakan perintah dan larangan yang ditransfer dan ditranslate oleh guru waliyah mursyida tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itulah tarekat. Jadi tarekat ini berlaku khusus ya, bukan untuk umum. Banyak juga tarekat-tarekat di luar sana yang berseliweran, bahkan sampai ratusan, bahkan ribuan. Dan tarekat-tarekat itu bukan hanya di dalam Islam ya, dalam agama-agama baharu dunia yang lain selain Islam, Kristen, Yahudi, Majusi, dan agama-agama kuno yang sebelum ini banyak sekali aliran-aliran atau tarekat-tarekat yang menjadi sempalan daripada agama-agama baharu tersebut. Nah, kenapa tarekat kita disebut tarekat Qadim? Karena tarekat kita adalah tarekat waris mutlak yang tegak lurus hingga Rasulullah. Mungkin di luar banyak juga tarekat-tarekat dan mengaku bahwa mereka juga, tapi pembuktiannya kita bisa lihat lah. Siapa yang bisa menjelaskan agama secara ilmiah?
Karena agama itu ilmiah dan bisa dibuktikan. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Ya, arti harfiahnya mungkin Islam itu ilmiah dan amaliyah. Tapi ini pun bukan Islam merek ya. Tapi Islam kodim. Kenapa? Tarekat kita, ada pertanyaan tadi ya, dianggap kita bisa menjamin. Itu yang saya jelaskan tadi, bahwa karena kemutlakannya, karena kita punya tali wasilah. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan beberapa hari yang lalu ya, bahwa untuk sampai kepada Allah yang maha rahasia, Allah yang ada di langit akhirat tertinggi, Allah yang Malik Yaumiddin, Allah yang maha rahasia, yang gaibul gaib, maka diperlukan tarekat yang waris, tarekat kodim, tali wasilah kodim, yang bisa menyambungkan antara Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Begitu ya. Nah, Allah yang maha rahasia menciptakan sebuah sistem. Dia membuat sistem wasilah. Alif Lam Mim. Nah, itulah sistem wasilahnya. Nur Allah, Nur Rasulullah, dan Nur Adam. Nah, itulah tali wasilah. Wasilah itu ada di balik guru pemberi petunjuk, guru wali yang mursyida. Wasilah itulah sebenarnya adalah jalan lurus itu, Shiratal Mustaqim. Wasilah itu sebenarnya adalah tarekat itu, jalan itu. Jadi tarekat kita, tarekat waris ini, tarekat kodim ini sebenarnya adalah jalan lurus itu, wasilah itu. Makanya tidak salah kalau kita katakan bahwa Shiratal Mustaqim itu sebenarnya adalah jalan tarekat kita. Jalan tarekat kodim, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Al-Mahdiyah. Nah, kenapa kita, ada yang bertanya, kenapa kita mendompleng menggunakan kata Al-Mahdiyah? Nah, ini lagi sebenarnya pertanyaan orang yang tidak paham, tapi kita maklumlah. Karena mereka juga menganggap bahwa Al-Mahdi itu sebenarnya adalah merujuk kepada jasmaninya, kepada orang tertentu yang akan datang di akhir zaman. Padahal keliru. Al-Mahdi itu sebenarnya juga adalah sistem wasilah. Al-Mahdi itu sebenarnya adalah wasilah itu sendiri yang berada di balik wali yang mursidah. Makanya di akhir zaman istilah Al-Mahdi itu ada, tapi itu Al-Mahdi itu tidak merujuk pada orangnya, tapi sistem yang ada di balik orang tersebut. Makanya di akhir zaman tidak ada kata istilah menunjuk pada seseorang bahwa dia adalah Al-Mahdi.
dia Imam Mahdi. Tidak begitu. Al-Mahdi adalah sistemnya. Sistem wasilah kodim yang ada di balik orang tersebut. Di balik waliyah mursyida. Di balik rasulun min anfusikum zaman ini. Nah, dialah al-ulama warasatul anbiya. Jadi bisa saja namanya mungkin si fulan, si A, si B atau si C. Dialah yang dikenal di hampir semua agama baharu sebagai orang yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Ya, Islam baharu menunggu Imam Mahdi. Ya kan? Nasrani atau Kristen baharu mereka menunggu Al-Masih Isa. Yahudi menunggu Mesia. Begitu kan? Ada yang menunggu Satrio Piningit atau Ratu Adil dalam kepercayaan saudara-saudara kita di Nusantara. Sebenarnya itu juga. Dia juga orangnya. Cuman istilahnya yang berbeda-beda. Jadi Al-Mahdi itu sebenarnya adalah nama istilah. Bukan nama pribadi ya. Nama pribadinya bisa saja si Jafar, si Obed, atau si Andang. Tapi karena ada tajalli nur ilahiyah di situ, ada waris di situ, dialah yang disebut dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu isi dalamnya adalah Rasulullah yang membawa jalan kebenaran, Shiratal Mustaqim, membawa Thariqah Qadim. Makanya kita simpulkan bahwa mungkin sedikit ekstrim ya, bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah Thariqah Qadim, Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah saat ini. Jadi begitu ya. Jadi Thariqah itu sebenarnya adalah metodologi yang isinya adalah syarat rukun, jalan dan caranya untuk mengenal Allah hingga kita bisa kembali kepadanya dengan ridho dan diridhoi. Nah, di tarekat kita ini tidak diajarkan lagi syariat. Karena memang tarekat itu bukan syariat. Tidak diajarkan lagi caranya salat 5 waktu, cara wudu. Iya kan? Caranya berhaji, caranya mengeluarkan zakat. Tidak diajarkan yang begituan. Tapi di tarekat kita ini diajarkan cara praktek dan tekniknya untuk menyamakan gelombang dan frekuensi. Kita diajarkan oleh guru waliyah mursyida untuk menyamakan gelombang dan frekuensi. Diajarkan oleh Rasulun min anfusikum yang notabene adalah al-ulama warasatul anbiya zaman ini. Yang di Al-Kahfi 17 dikenal dengan waliyah mursyida. Ya, dialah yang mengajarkan kepada kita menyatukan rohaniah kita dengan frekuensi Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah yang mengajarkan kita untuk menyatu dengan gelombang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diajarkan di
tarekat kita. Jadi bukan ilmu syariat lagi ya. Apalagi diajarkan amalan-amalan untuk masuk surga. Ya. Bertemu dengan segala macam kenikmatannya. Atau terhindar dari neraka. Diajarkan amalan-amalan tertentu untuk bisa kasab, bisa kaya, dan lain sebagainya. Itu metafisika alam infra ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi tarekat kita sebenarnya ini adalah metodologi yang isinya adalah syarat rukun, jalan dan caranya untuk ma'rifatullah, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Kira-kira begitu ya jawaban untuk beberapa orang yang bertanya tentang tarekah dan tarekah Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan dahaga Anda. Dan jika Anda semua ingin belajar lebih lanjut, datanglah ke tarekah Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah yang saat ini sudah berada di hampir 80 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan senang hati, dengan lapang dada dan hati yang terbuka. Udhuluha bisalamin alimin. Salamun bima sabartum. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.